Karena pemerintah Kota Solo waktu itu jelas-jelas menuliskan secondary school dulu tahun 2007 lulus, kemudian MDIS baru ke UTS. Tapi kan ini kebalik-balik. Jadi kalau urutan pendidikannya saja sudah kebalik-balik, ya, kemudian surat penyetaraannya ini tidak benar, maka kami dengan baik ya ingin menanyakan kepada kementerian dan kami menunggu arahan dari Prof. Abdul Mukti untuk diterima. Pak Subhan kemarin mengatakan setelah mediasi yang bersangkutan sebaiknya mengundurkan diri karena ini sudah fatal kejadian. Bagus, sehingga muncul surat keterangan semacam ini dan akan lebih malu begitu. Akan lebih malu, lebih baik sayangi Republik ini, Pak Gibran, ya. Sayangi Republik ini dan mundurlah dengan sukarela. Dan kita dalam waktu dekat akan ke Solo, kita akan ke SMP 1 Negeri 1 Surakarta untuk mencari kejelasan. Apakah di tahun 2002 SMP Negeri 1 Surakarta mengeluarkan ijazah atas nama Gibran Raka Buming Raka? Bahkan seharusnya sebuah surat penyetaraan itu tidak berbunyi begini, tidak berbunyi surat keterangan, tapi sebuah surat keputusan. Jadi hari ini kami datang karena ada surat keterangan yang seharusnya ini berbunyi surat keputusan. Dan kalau surat keterangan ini berarti tidak sah yang bersangkutan, Saudara Gibran Raka Buming Raka, ini untuk disetarakan dengan pendidikan SMA. Nah, minggu yang lalu, ya hari Jumat, sudah dijanjikan oleh Pak Eko Sutanto, beliau adalah penggantinya Pak Sutanto ini, ya, untuk ketemu. Tapi kemarin kami tidak diterima sama sekali, dan bahkan hanya dengan humas. Nah, pagi tadi, saya secara pribadi harus berterima kasih kepada Pak Menteri, ya, Prof. Abdul Mukti. Beliau mengirimkan WA khusus ke saya. Jam 5:30 beliau terpaksa harus berangkat ke Bandung karena sudah ada kunjungan kerja. Terima kasih Prof. Tapi mohon kami diterima bukan hanya oleh humas, tapi sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan oleh Pak Eko Susanto. Karena Pak Eko Susanto kabarnya akan mendatangkan juga Prof. Sutanto ini yang waktu itu menandatangani. Jadi saya kira hari ini kunjungan kami itu menegaskan itu. Jadi kalau dari Mas Roy sendiri melihat ketika ini tidak sah, maka Gibran tidak bisa seharusnya ikut. Betul. Dicap. Jadi tidak hanya surat ini yang tidak sah. Ya, saya berulang kali melakukan analisis dan sudah ada di berbagai acara, termasuk juga di beberapa media mainstream. Terima kasih yang sudah menyiarkan bahwa urutan pendidikan Saudara Gibran Raka Buming Raka itu tertukar dan saling terbalik. Misalnya adalah yang seharusnya itu adalah hanya sebuah kursus, ya, atau pathway, atau katakanlah itu matrikulasi ke perguruan tinggi, tapi itu dianggap sebagai SMA yang disetarakan ini. Kemudian bahkan ada tulisan juga dan itu sudah dimuat di berbagai media, ya, dan itu digunakan waktu itu untuk kampanye yang bersangkutan dan masih ditulis juga di berbagai situs, termasuk yang ada di lembaga kantor berita ternama Antara, ya, ada dia memiliki pendidikan S1, S2. Bahkan sampai hari ini, sampai saat ini kita ngobrol, Gibran Raka Buming itu di Sekretariat Negara itu masih tercantum terbalik. Ya, jadi artinya dia di Orchard Park Secondary School terus ke MDIS dulu, ke S1-nya dulu katanya, baru kemudian ke UTS, ke Australia. Ini terbalik. Lah, kalau urutan pendidikannya saja terbalik-balik begini, kemudian dianalisis itu tidak benar, nah maka apa yang dilakukan oleh dia itu tidak sah. Maka atas dasar niat baik kami datang secara baik-baik ke kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini, dan alhamdulillah tadi sekali lagi saya sudah di WA langsung oleh Prof. Abdul Mukti, dan kemudian beliau mengatakan mohon maaf tidak bisa mendampingi karena, tapi makanya kita menunggu arahnya siapa yang seharusnya kemudian menerima kami, karena ini jelas betul, ya. Assalamualaikum Mas Roy, ya, ini bahasanya beliau, ya. Enjang punika kulo kunjungan kerja wonten Bandung jam 5.30. Sangat halus beliau. Jadi mohon matur nuwun sangat, ya. Terima kasih sekali untuk beliau, ya, gitu. Jadi artinya kita nunggu arahan dari beliau. Itu aja. Ini kan di satu sisi juga lagi berjalan perdata di Jakarta Pusat. Nah, itu kemarin keputusannya adalah sudah lanjut ke proses mediasi. Kalau dari Mas Roy sendiri, apakah sepakat untuk mediasi atau langsung saja putusan? Gini, jadi artinya meskipun tidak bersama-sama, tapi ini ada satu visi yang sama antara kami dengan Pak Subhan, sarjana hukum, magister hukum. Pak Subhan itu kemarin mempermasalahkan ini. Jadi KPU itu membuat pengubahan yang tidak sah, ya, pada riwayat pendidikannya Gibran. Ya, artinya tertulis pendidikan terakhir tiba-tiba diubah menjadi langsung dirubah menjadi S1. Ini nggak boleh merubah pernyataan semacam ini.
ini harus ada risalahnya, harus ada ketentuan hukumnya, harus ada juga alasannya seperti apa. Dan bahkan banyak banget ya riwayat-riwayat yang bersangkutan sampai dimuat di situs-situs ternama ya. Saya tidak menyalahkan situsnya. Situsnya mengikuti informasi yang salah dari pemerintah Kota Solo waktu itu. Karena pemerintah Kota Solo waktu itu jelas-jelas menuliskan secondary school dulu tahun 2007 lulus, kemudian MDIS baru ke UTS. Tapi kan ini kebalik-balik. Jadi kalau urutan pendidikannya saja sudah kebalik-balik ya, kemudian surat penyetaraannya ini tidak benar, maka kami dengan baik ya ingin menanyakan kepada kementerian dan kami menunggu arahan dari Prof. Abdul Mukti untuk diterima. Kami sebenarnya tidak ingin rame-rame ya, tapi kami ingin baik-baik. Jadi mohon kemudian seluruh rakyat Indonesia juga mengetahui niat kami baik untuk pertanyakan. Dan tadi kalau pertanyaan Mbak Putu Trisnanda, kalau kemudian dikatakan Pak Subhan ya sebaiknya kita ikuti juga statement Pak Subhan. Pak Subhan kemarin mengatakan setelah mediasi yang bersangkutan sebaiknya mengundurkan diri karena ini sudah fatal kejadiannya. Gitu ya. Mungkin ada tambahan sedikit Pak Samsir. Ini Pak Samsir. Ya, Pak Samsir Jalil. Perlu diputuskan. Ya, jadi ini cuma surat keterangan biasa kayak keterangan RT RW. Ya, bagaimana mungkin ini dipakai sebagai syarat untuk menjadi wakil presiden? Benar. Ya, ini harusnya ada produk-produk keputusan nanti kita ambil contohnya ya. Apalagi sampai dengan saat kita berada di depan gedung kementerian ini, dari Kementerian Sekretariat Negara itu masih mencantumkan urutan yang terbalik, yang tertukar. Ini wapres yang tertukar ini, ya, kayak judul sinetron. Jadi dari Orchard Park 2024, di sini 2024 sampai 2007 dia ke MDIS dulu, jadi S1 dulu bang. Iya. Baru kemudian 2007, 2010 baru masuk SMA lagi. Jadi ini urutannya gimana SMK, Bang, gitu? SMK. SMK lagi. SMK Jadi lagi. artinya ini acak-adut gini tidak tidak benar dan tidak korek, itu yang kita pertanyakan. Yang membuatnya Kami mengimbau kepada saudara Gibran mundurlah. Ya, karena ini sudah bau tengik sama sekali nih. Sudah bau amis. Udah nggak bisa ditolong, apalagi nanti kita datang ke Komisi 10. Apalagi nanti dibentuk tim pencari fakta oleh Pak Menteri, ya Pak Menteri Abdul Mukti, karena beliau kan belum menjabat saat itu. Ya, tahun 2019. Ya, mungkin Pak Menteri akan memanggil lagi Pak Dr. Sutanto SHMA, ya, dan memanggil kalau ada tim pengkaji kurikulum maupun silabus sehingga muncul surat keterangan semacam ini, dan akan lebih malu begitu. Akan lebih malu, lebih baik sayangi republik ini Pak Gibran ya. Sayangi republik ini dan mundurlah dengan sukarela. Satu lagi itu lebih baik. Satu lagi tadi Pak Risman mengatakan kita akan ke Komisi 10. Kebetulan juga hari Kamis yang lalu saya duduk semeja dengan Bu Herviati, Ketua Komisi 10, ketika serah terima jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga. Beliau ketemu saya dan mengatakan, "Mas, suratnya sedang kita bahas, nanti kita tunggu waktunya." Jadi saya tagih janjinya ya Bu Herviati, ya, jangan sampai kemudian kita juga Komisi 10 kemudian melakukan apa yang dilakukan oleh UGM dan juga yang kemarin juga sempat kita alami. Tapi saya percaya niat baik Prof. Abdul Mukti, juga niat baik Bu Herviati itu akan bisa dan juga Pak Wamen ya, kita akan bisa memberikan penjelasan soal ini. Apalagi kemarin Pak Subhan, sarjana hukum, magister hukum, sudah sampai ke sidang ketiga dan beliau juga mensoal atau mempertanyakan perubahan tidak sah ya pada website KPU. Jadi di KPU itu tadinya pendidikan terakhirnya Gibran itu ditulis pendidikan terakhir, tiba-tiba diubah menjadi S1. Ini nggak boleh ngubah begitu saja, tiba-tiba diubah gitu aja. Kayak ngubah ketikan. Ini adalah lembaran negara ya, artinya pengumuman resmi negara. Tidak boleh diubah begitu, enak aja, nanti ada orang bisa ngubah bahasa enaknya. Ini ada konsekuensi hukumnya loh melakukan pengubahan gini. Apalagi dengan urutan-urutan yang kemudian tidak benar dulu pendidikannya katanya ijazahnya Bachelor of Communication ya. Terus sempat ganti jadi BSc, sekarang nggak berani nulis, ya kan? Di poster-poster tuh coba lihat, nggak berani nulis lagi sekarang pendidikannya. Jadi kita tunggu ya, kita tunggu dengan baik. Dan tadi saya mendapat informasi katanya humas lagi, tapi saya nggak mau, saya bilang tidak humas ya, karena arahan dari Pak Menteri saya kira bukan humas. Ya. Oke, yang pria cukup dulu. Ya. Sekarang bagian yang wanita, Ayo, Pak. Silakan.
Ini Pak. Tadi udah, tadi udah. Tapi lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kami bertiga RRT sudah sampaikan bahwa hasil penelitian kami terkait dengan ijazah dan semua dokumen yang terkait dengan bapaknya Gibran yaitu Joko Widodo sudah selesai kami jalankan dan final dan sudah kami bukukan dalam buku Jokowi's White Paper. Nah, langkah kami selanjutnya RRT saat ini kami sedang menjalankan penelitian terkait dengan dokumen kelengkapan termasuk ijazah dan riwayat pendidikan dari anaknya Jokowi yaitu Gibran Rakabuming ya. Karena ini ternyata berdasarkan dari data-data yang kami kumpulkan ternyata memang sangat kuat ya kami melanjutkan penelitian kami ini. Jadi saat ini termasuk kedatangan kami ke Kementerian Dikbud ini itu adalah tahap pengumpulan data. Ya, tahap pengumpulan data. Karena semua informasi-informasi yang beredar, termasuk yang di laman KPU, termasuk yang di laman Mensesnek, itu semua adalah asumsi yang perlu diklarifikasi. Dan itu yang kemudian tahapan ini adalah kami lakukan pengumpulan data sebanyak mungkin. Dan kami juga minta bantuan kepada para netizen semuanya, 280 juta rakyat semuanya untuk membantu kami mengumpulkan data-data terkait dengan riwayat pendidikan Gibran Rakabuming. Siap. Tahap yang kedua nanti kami lakukan analisis data, kami lakukan sintesis data dengan triangulasi metodologi yang kami selama ini lakukan juga, yaitu dengan telematika, digital forensik, dan neuroscience behavior. Ya, jadi kami lakukan analisis sintesis setelah datanya bisa terkumpul lengkap. Jadi kami selalu based on scientific ya. Jadi bukan based on asumsi atau kabarnya atau informasi yang tidak akurat. Termasuk juga kami juga saat ini juga ongoing untuk benar-benar berobservasi situs-situs ya atau tempat-tempat di mana Gibran Rakabuming itu mengklaim dia SD, dia SMP, dia SMA, dia kuliah, dia kursus, dia bimbel, itu sedang kami lakukan observational study. Termasuk juga kami akan menghubungi para eyewitness atau saksi, ya. Apakah Gibran punya teman sekolah SD, punya teman sekolah SMP, punya teman sekolah SMA, punya teman sekolah di Singapura, punya teman kursus di Australia, itu akan kami lacak semuanya. Termasuk juga guru-guru. Jadi guru SD apa mungkin malah dari TK begitu ya. Dari SD, SMP, SMA, kursus, kuliah itu semua akan kami lacak. Dosen-dosennya, tempat dia kuliah dan semuanya akan kami lacak. Dan itulah cara kerja saintifik. Jadi kami tidak berbasis kepada katanya-katanya, omong-omong, tidak. Kami berbasis fakta ya. Nah, kemudian berikutnya tahap final adalah kami membuat simpulan. Dan kesemuanya itu dari tahap pengumpulan data, analisis, sintesis sampai kepada kesimpulan itu akan kami bukukan dalam buku yang sementara judulnya Jokowi's Black Paper. Karena ini sejarah hitam ya, sejarah hitam. Jadi bukan white paper tapi black paper. Nah, terus mungkin saya tidak tahu apakah tadi sudah disampaikan oleh Abang Rismon dan Mas Dr. Roy. Satu hal yang sangat menarik adalah riwayat SMP-nya ya. Jadi begini. Ada sebuah penjelasan di salah satu laman KPU yang menyatakan bahwa sejak SMP dia kemudian melanjutkan sekolah di luar negeri. Nah, artinya ini menjadi sebuah catatan pertanyaan jelas, apakah di SMP Negeri 1 Surakarta Gibran memiliki ijazah? Karena pada tahapan selanjutnya dia mengklaim ya secara naratif, karena kami juga sampai dengan hari ini semua saya kira seluruh rakyat Indonesia itu belum pernah melihat sertifikat kelulusan dia dari Orchid Park Secondary School ya. Dan supaya rakyat semua tahu bahwa Orchid Park Secondary School itu adalah jenjang SMP. Jenjang SMP ya, supaya tahu kalau metode pendidikan atau hierarki pendidikan di di Singapura itu berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Singapura itu jenjang pendidikan dasar dan menengah itu mengenal pertama adalah primary school, kalau di Indonesia itu SD. Dan kemudian secondary school. Ya, secondary school. Jadi Orchid Park Secondary School itu adalah SMP. Nah, terus ada fakta atau data yang lebih jelas lagi adalah Orchid Park Secondary School itu didirikan
tahun 1999 dan kemudian baru mulai operasional 2001. Artinya kelas 1 SMP-nya itu baru menerima murid di 2001. Sehingga di 2002 itu dia baru punya murid kelas 2 SMP. Nah, sementara Gibran mengklaim bahwa dia sekolah di Orchid Path Secondary School tahun 2002. Berarti dia kalau dia memang betul sekolah di Orchid Path Secondary School, berarti di sana itu hanya menyediakan kelas 1 SMP dan kelas 2 SMP. Nah, kemudian jadi pertanyaan, mengapa dia mesti mengulang SMP-nya lagi? Ya, sementara di laman KPU kita juga lihat bahwa Gibran itu sekolah di Orchid Path Secondary School itu dari 2002 sampai 2004, artinya 2 tahun. Berarti dia automatically dia mengulang kembali SMP-nya. Karena sekali lagi tahun 2001, 2002 sampai 2004 itu Orchid Path Secondary School baru punya kelas 1, kelas 2 SMP. Ini sebenarnya saya tambahin sedikit, Dr. Tifa, nanti silakan teruskan lagi. Ada penjelasan sangat bagus dan ilmiah dari yang namanya Dr. Marian Buitensorki. Melanie Buitensorki. Ya, itu benar. Bukan mensesatkan seperti Inalim atau siapa itu yang membuat sesat, ya. Jadi Bu Melanie, terima kasih penjelasannya. Bahkan Bu Melanie mensimpulkan bahwa Gibran itu belum tentu juga lulus SMP. Bisa juga dia lulus SD. Bajunya lagi. SD ini. SD itu kayak ini. Gibran ya. Di kesempatan ini Dr. Tifa, kami semua Dr. Rismon berterima kasih juga untuk ikut membersamai. Sekaligus mohon disampaikan kepada senior-senior ya. Saya tunjukkan juga. Nah, ini SD SD. Ya, kalau ini SD juga kepada salah seorang dari wakil purnawirawan prajurit TNI ada di sini. Mohon ini bisa jadikan bahan juga Bapak-bapak. Kemudian wakil dari Forum Diaspora Indonesia. Tadi ada Pak Agus tadi ya, yang juga akan menyampaikan. Nah, jadi artinya kita tidak sendirian. Kita banyak gitu. Jadi sekali lagi ya, sudahlah. Kalau memang pendidikanmu itu SD, ya SD aja pakai dasi merah, tulisan SD kayak gini ya, nggak usah gaya-gaya. Lanjut. Ya, jadi ini tadi karena Pak Roy menyinggung ada nama ya, namanya Insinyur Melanie atau Dokter Melanie Buitensorki itu teman baik saya. Ya. Teman baik saya, dia mantan termul. Ya. Dia mantan termul garis keras dan sudah insya. Dari IPB ya? Dari IPB. Dan suaminya itu menjadi dosen profesor di Universitas Sydney. Jadi data yang dia berikan itu sangat akurat dan lebih akurat lagi karena dia mantan termul yang sudah insaf ya. Mudah-mudahan makin banyak lagi termul-termul berpendidikan ya, termul-termul educated yang insaf ya, yang insaf dan kembali ke jalan benar bersama dengan kita berjuang. Ya. Nah, untuk finalisasi dari apa yang saya sampaikan, saya underline ya, bahwa Gibran itu tidak benar ber-SMA di Singapura tahun 2002 sampai 2004. Karena Orchid Park Secondary School di tahun 2002 sampai 2004 itu baru menyelenggarakan pendidikan SMP kelas 1 dan 2. Artinya berarti dia itu mengulang kembali SMP di Singapura. Itu pun juga kalau dia benar-benar masuk, bukan cuma sekedar mendaftar ya. Nah, kemudian kita dalam waktu dekat akan ke Solo. Kita akan ke SMP 1 Negeri 1 Surakarta untuk mencari kejelasan. Apakah di tahun 2002 SMP Negeri 1 Surakarta mengeluarkan ijazah atas nama Gibran Raka Buming Raka sesuai situs sekretariat negara loh. Ya. Salah lagi nulisnya. Tetapi ya sungguh pun kalaupun Gibran itu memang memiliki ijazah dari SMP Negeri 1 Surakarta, pertanyaan berikutnya itu belum bisa memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Ya, benar. Karena menjadi wakil presiden itu syaratnya minimal adalah SMA. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169 huruf R. Ya.
Jadi kita tuh nggak omong-omong, semua SMA berdasar data resmi. basis resmi. Tadi Bu Kurnia juga sudah menyampaikan dan harapannya agar jangan sampai nanti yang dilakukan Pak Subhan itu akan dilakukan apa Bu? NO itu? Fun Clover Club. Wah, Oh, dilanjutkan dulu. Oh, sudah. Baik. Oke. Dan saya sebetulnya bersama dengan Pak Roy Suryo ya, untuk saya remind bahwa kami sebetulnya sudah mempersoalkan tentang pendidikan yang diklaim sebagai pendidikan SMA and/or S2 di Australia sejak tahun 2023. Kami sudah berdua, bahkan Gibran sendiri sudah menyinggung pada waktu ulang tahun Narasi TV bersama Najwa Shihab, ya, dia menyinggung ada 2 tokoh yang mempersoalkan ijazah saya. Bapak dan Ibu itu. Bapak dan Ibu itu. Dan kemudian pada waktu di acara 2 tokoh itu maksudnya saya dengan dan secara kebetulan juga karena anak kami juga kuliah di Australia, sehingga kami sangat memahami bagaimana requirement, bagaimana persyaratan untuk bisa kuliah di Australia, termasuk kemudian mengikuti kelas foundation yang seperti yang diklaim diikuti oleh Gibran di UTS InSearch. Nah, untuk diketahui bahwa UTS InSearch itu adalah lembaga informal yang dibangun oleh UTS untuk memberikan fasilitas kepada calon-calon mahasiswa yang meminati untuk masuk ke UTS, ya. Nah, tentu saja kalau ada calon mahasiswa yang ingin ikut di UTS, itu sebelum masuk UTS InSearch itu dia harus mengikuti atau melampaui requirement IELTS. Ya, IELTS di Australia itu tinggi sekali. Ya. 7,5 malah kalau di Australia ya. Dan kemudian TOEFL-nya itu pasti di atas 600. Ya, saya juga sudah konfirmasi dengan teman-teman yang ada di Australia. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya dari sisi neuroscience behavior, apakah Anda semua rakyat Indonesia melihat kemampuan bahasa Inggris, narasi bahasa Inggris Gibran Rakabuming itu cocok dengan seseorang dengan IELTS 7,5 atau TOEFL di atas 600. Nah, itu kan bahasa Indonesia kita bisa lihat saja ya seperti itu. Jadi lalu kemudian kami lanjutkan bahwa UTS InSearch berdasarkan penelitian kami sejak tahun 2023 itu hanyalah lembaga kursus. Dan itu berlangsung secara 6 sampai 8 bulan. Ya. Kalau sampai di KPU itu Gibran atau KPU ya kita katakan itu menulis bahwa Gibran mengikuti UTS InSearch 3 tahun, itu ngapain aja? Ya. Pertanyaan, untuk apa dia mengikuti UTS InSearch selama 3 tahun? Jadi ini adalah sesuatu data-data yang perlu sekali untuk kita lakukan penelitian. Sekali lagi, kami bertiga bersama dengan teman-teman semuanya, para pejuang semuanya, itu tidak melakukan pencemaran nama baik, tidak melakukan fitnah. Kami sedang melakukan penelitian terkait dengan riwayat pendidikan Gibran Rakabuming. Sebab kalau ternyata riwayat pendidikannya menghasilkan simpulan hanya memiliki ijazah SD, maka kita semua punya hak untuk memakzulkan Gibran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagi, Pak Agus mau nambahin? Boleh, Pak Agus nambahin ya. Di Australia. Iya. Ini Pak Agus dari Forum Diaspora Indonesia. Beliau adalah sekjen. Tengah-tengah Pak Agus. Kita minta data tentang sekolah ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, boleh. Nanti setelah Pak Agus, Mak ada juga yang speak up. Teman-teman YouTuber yang saya hormati, saya banggakan, pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, alhamdulillah saya bisa hadir membersamai trio RRT, Bang Rismon, Bang Roy, dan para pejuang lainnya. Dr. Tifa, dan para pejuang lainnya yang banyak banget di sini. Termasuk Purnawirawan, Wakil. Oh iya, ada Purnawirawan ya. Masyaallah. Saya diberi amanah sebagai Sekjen Forum Diaspora Indonesia. Di dalam FD itu Dr. Tifa adalah ketua bidang pakar sekaligus founder. Jadi kami bersama-sama di FD sama beliau. Tugas yang diamanahkan kepada saya adalah terkait dengan kasus ini. Bagaimana saya bisa mengelaborasi dan mengeksplor tentang advokasi bagaimana status dari Gibran khususnya di Australia dan Singapura. Nah, ini sedang dalam proses yang kami lakukan pendalaman ini. Jadi kami ingin berkontribusi sebagai Forum Diaspora Indonesia terhadap kasus ini. Kenapa? Karena saya tahu betul dengan Dr. Tifa,
FDI didirikan itu memang awalnya untuk kasus dugaan palsu Joko Widodo. Awalnya itu. Nah, itu concern kami. Dibentuklah FDI. Itu tujuan pertama. Lah kemudian sekarang ada derivasinya kepada kebetulan anaknya sendiri yang jadi wapres sekarang. Maka concern kami sebagai FDI, dari sisi FDI ini ya saya bicaranya ya, termasuk ini gitu. Jadi kami tidak keluar rel, ya, tidak keluar jalur. Kami melanjutkan ini semuanya ya, karena qadarullah seperti itu jalannya. Oleh karena itu kami akan all out berkontribusi ini ya terhadap kasus ini, khusus kami bersama dengan teman-teman kami di 25 negara, khususnya di Sydney, Australia dan di Singapura. I will do it, Dr. Diva, insya Allah. Itu saja, nggak terlalu panjang, saya kira cukup itu kontribusi kami. Mudah-mudahan Allah izinkan ini semua dan Allah ridho atas perjuangan ini semua. Ya, dan semua terbuka. Satu lagi, Bapak Ibu.